Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Hai Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran kedepannya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, Bu Guru akan absensi kalian terlebih dahulu ya. Ya Bu. Sela kasih. Hadir. Irayu Wulandari, Hadir. Niken Putri Nugreni, Hadir. Septiara Rahma Pradita, Hadir. Deni Calia Putri. Hadir. Hadir semua ya, nggak ada yang sakit kan? Ya Bu. Lah itu Deni yang duduk belakang, silakan maju, ini kursi depan masih kosong. Ya Bu. Dan kelasnya itu ya dibersihkan, itu kotor, masih kotor. Ya Bu. Nah, setelah kelasnya bersih kan jadi nyaman untuk belajar. Sekarang Ibu Guru akan tanya pada kalian. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ayo. Saya Bu. Ya, Yang ya. lembaga sosial. Benar. Saya Bu. Ya, Niken. Karakteristik lembaga sosial. Benar. Saya Bu. Ya, Septiara. Fungsi lembaga sosial. Benar, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian, karakteristik, dan fungsi lembaga sosial. Dan tujuan pembelajaran hari ini untuk memahami kembali pengertian lembaga sosial, karakteristik, dan tipe-tipe lembaga sosial beserta contohnya. Untuk mengulangi kembali, apa itu pengertian lembaga sosial menurut Kuncoro Ningrat? Saya Bu. Ya, Ira. Menurut Kuncoro Ningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat dalam aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Benar. Kalau karakteristik lembaga sosial ada yang tahu? Karakteristik atau fungsi lembaga sosial. Karakteristik atau ciri ya, bukan fungsi. Yuk. Jangan sampai sendiri, ayo. Boleh. Saya membaca. Bu. Ya, Septiara. Lembaga sosial memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan sistem norma yang bukan lembaga sosial. Karakteristik atau ciri tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memiliki simbol sendiri. Benar. 2. Memiliki tata tertib dan tradisi. Benar. 3. Usianya lebih lama. Benar. 4. Memiliki alat kelengkapan. Benar. 5. Memiliki ideologi. Benar. 6. Memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Itu karakteristik ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang tipe lembaga sosial. Tipe-tipe lembaga sosial ini ada berapa macam? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Ira. 5 macam. Benar. Ada 5 macam. Yang pertama itu lembaga sosial berdasarkan sudut perkembangannya. Ada creative institution dan initiated institution. Ada yang tahu pengertian dari creative dan initiated institution? Saya Bu. Ya, Ira. Creative institution yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Initiated institution yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Benar. Itu ya contohnya. Contoh penjelasannya ini contohnya dari creative institution yaitu lembaga perkawinan, yaitu kantor urusan agama Departemen Agama Republik Indonesia. Kenapa disebut dengan creative institution? Tadi ya, karena secara tidak sengaja dibentuk untuk adat istiadat masyarakat ya. Ini lembaga perkawinan. Terus yang initiated itu lembaga utang piutang untuk tujuan tertentu ya. Ini lembaga utang piutang yang fungsinya untuk meminjam uang bisa dan nanti dikembalikannya. Di situ ada yang perlu ditanyakan? Tidak Bu.
Kemudian yang kedua, lembaga sosial berdasarkan sudut sistem penerimaan masyarakat. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan kasih. Basic institution yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Subsidiary institution yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting seperti rekreasi. Benar. Pada sudut sistem penerimaan masyarakat itu basic dan subsidiary institution. Kalau basic institution yang penting di masyarakat ini ya sekolah seperti kalian. Sekolah ini kan untuk menuntut ilmu dan meraih cita-cita setinggi mungkin. Dan di sekolah ini kalian diajarkan mengenai nilai norma dan lain-lain ya. Terus kemudian yang subsidiary ini pun kurang penting. Kenapa kurang penting? Seperti rekreasi. Ini mentraktir teman ya. Iya, Bu. Kurang penting kenapa? Karena mentraktir teman itu tidak wajib ya. Iya, Bu. Karena kalian kalau tidak memiliki uang masa akan mentraktir teman. Kalau mentraktir teman itu biasanya kalian sedang bahagia atau sedang seperti mendapatkan ranking 1 akan mentraktir temannya sebagai simbol kebahagiaan. Di situ ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kemudian yang ketiga, lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Septiara. Approved dan sanctioned institution yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat karena masyarakat ingin lembaga yang sudah ada menjadi lebih efektif dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Unsigned institution yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Ini ya contohnya approve untuk lebih efektif yaitu perusahaan dagang. Dan kalau unsigned institution yaitu perjudian yang ditolak masyarakat. Kenapa? Perjudian ini merugikan karena kalau tidak punya uang mesti kalau sudah kecanduan perjudian mengikuti judi nanti akan melakukan hal apapun untuk mendapatkan uang dan melakukan perjudian. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kemudian yang keempat, lembaga sosial berdasarkan sudut penyebarannya. Saya, Bu. Ya, Niken. General institution yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Restricted institution yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Ya, benar. General itu secara umum ya. General dalam bahasa Inggris dan dalam artinya umum, yaitu lembaga agama. Ini seperti Bu Guru Kementerian Agama. Ini dikenal oleh masyarakat secara umum ya. Kalau yang secara khusus ini ya lembaga agama Islam, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kemudian yang kelima, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ira. Operatif institution yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Regulatif institution yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Benar. Contoh dari operatif di sini Bu Guru punya gambar ini lembaga industri getah Sabah ya. Kalau yang mengawasi tadi regulatif institution yaitu ya contohnya lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan kan untuk mengatur adat istiadat atau hukum daerah setempat. Di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kemudian kalau nggak ada yang ditanyakan, Bu Guru akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya itu ada 2, tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok, silakan kalian membuat kelompok ya. Ya, Bu. Sudah kan? Sudah, Bu. Kemudian untuk kelompok ini maju ya.
perwakilannya kan itu ada tulisan tipe-tipe lembaga sosial. Tugasnya adalah membuat mind mapping dan merangkum tipe-tipe lembaga sosial yang sudah Anda dapatkan di kelompok Anda ya. Kalau itu kan tugas kelompok, kalau ada yang nggak mengerjakan itu ya Ibu diberitahu ya. Ya, Bu. Dari situ sudah dipahami apa belum? Paham, Paham, Bu. Oh ya, kalau untuk tugas individu, kalian silakan membuka YouTube channelnya Bu Hesti Anggriana. Di situ ada materi tipe-tipe lembaga sosial. Dan untuk tugasnya, kalian membuka kuisis ya nanti dan kahot. Nanti itu apa linknya Bu Guru akan share ke salah satu teman kalian ya atau ketua kelas kalian. Ya, Bu. Ya, Bu. Kemudian untuk biar refreshing ya, Bu Guru akan ada kuis nih. Mau nggak? Mau, Bu. Bentar. Ini ada kuis ya. Nih, karena LCD-nya mati ini, Bu Guru nggak apa-apa lah. Ini kuis materi sosiologi tipe-tipe lembaga sosial. Kemudian Ibu Guru klik start ya. Yang pertama, tipe-tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan menjadi berapa macam? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ira. 5 macam. Ya, ini berarti jawabnya apa? A. Ya, klik A. Dan benar. Tepuk tangan untuk teman kalian, Ira. Mau lagi nggak? Mau. Kemudian next ini, menurut John Lewis Gilin dan John Philip Gilin, tipe-tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut kecuali apa? Saya, Bu, Ya, Setiara apa? berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. C berarti ya. Iya. Ya, maaf salah. Mau lagi nggak? Mau. Jangan putus asa ya, Setiara nanti. Ya, Bu. Creative institution yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. True, benar. False, salah. Benar. Demikian ya. Dan benar. Selamat ya, tepuk tangan. Itu ya kuisnya minggu depan lagi ya. Ya, Bu. Nanti yang mendapatkan apa? Tadi sudah menjawab kuis dengan benar. Nanti jangan pulang dulu ya. Ya, Bu. Menemui Ibu dulu. Ya, Bu. Itu ya. Sekarang kesimpulan, ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada ya. Kalau enggak ya, ayo kita simpulkan bersama-sama. Sekarang kan tadi sudah disebutkan pengertian lembaga sosial, karakteristik, dan tipe-tipe lembaga sosial itu ada berapa? 5 macam. 5 macam berdasarkan sudut perkembangannya, sudut sistem diterima oleh masyarakat, sudut penerimaan masyarakat, sudut penyebarannya, dan sudut fungsinya. Di situ kan tadi sudah ada yang menjelaskan dan mencontohkan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, itu ya untuk menutup materi silakan ketua kelas untuk berdoa penutup. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari pertemuan Ibu. Kalau ada salah kata mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.